Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Pagi ini saya kembali berdiri di depan Bapak Ibu semuanya. Jangan bosan-bosan ya. Iya, karena saya ditugaskan untuk menularkan materi yang sudah kami dapatkan. Karena ini bukan saya berarti ini ngajari atau menggurui, tapi saya hanya ingin berbagi kepada Bapak Ibu. Setelah beberapa minggu yang lalu kami ditugaskan untuk mengikuti kegiatan BIMTEK 7 Jurus BK Hebat. Jadi bukan guru BK-nya yang hebat, tapi BK-nya yang hebat. Bukan gurunya, tapi bimbingan konselingnya. Nah, Bapak Ibu, minggu kemarin sudah saya sampaikan sedikit gambaran umum tentang 7 jurus BK Hebat ini. Kemarin saya sudah secara umum, dan jurus 1 kenali potensi. Maka untuk hari ini saya akan menyampaikan tentang kelola emosi. Ya, Bapak Ibu, tentang kelola emosi. 7 jurus BK Hebat apa saja niku? Kenali potensi yang pertama, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi atau daya lenting, kemudian yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, 6 bangun kolaborasi, dan yang terakhir menata situasi. Nah, itu 7 jurus BK Hebat. Betul, pokoknya belakangnya si. Nah, Bapak Ibu, penting di belakang sana ada kamera, di sini juga ada kamera, ya. Nanti kalau tidak kuat silahkan lambaikan tangan, ya. Karena ini bukan dunia lain. Nah, nanti tim kami akan mengunjungi Bapak Ibu. Ya. Nah, saya ulang sedikit. Kenapa 7 jurus BK Hebat ini menjadi salah satu konsentrasi dari Bapak Menteri Kemendikbudrismen ini? Di tengah kompleksitas tantangan zaman, mulai dari dinamika teknologi dan perubahan sosial yang begitu cepat, kita menyaksikan adanya peningkatan kebutuhan akan kesejahteraan mental bagi murid. Nah, ini mengapa peran BK di sekolah menjadi sangat krusial, bahkan menjadi salah satu program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, bukan hanya sebagai polisi sekolah atau pelengkap administrasi, tapi arsitek jiwa yang mendampingi, menginspirasi, dan memberdayakan setiap murid. Nah, sayangnya guru BK yang selama ini menjadi garda terdepan dalam membangun fondasi mental yang kuat bagi generasi penerus, jumlahnya tidak sepadan. Jadi jumlah guru BK yang di Kabupaten Karanganyar ini hanya ada sekitar 100 lebih sedikit, tidak nyampe 130. Kalau 100 pada sekolahannya ada negeri swasta itu SMP ada sekitar 80-an. Kalau di SMP kita ini alhamdulillah termasuk banyak, ada 3. Jadi nanti tiap rombel ada masing-masing, tapi banyak di sekolah lain yang guru BK-nya itu hanya 1, hanya 2. Jadi memang sangat dibutuhkan lebih banyak. Maka karena jumlahnya sedikit, keterampilan guru bimbingan kini juga dilatihkan kepada guru non BK. Nah, kepada guru non BK. Jadi agar semua guru tidak hanya memberikan pelayanan mengajar, melainkan juga membimbing murid. Diharapkan Bapak Ibu guru yang non BK itu juga memiliki keterampilan BK, memiliki keterampilan membimbing, ya, memiliki keterampilan membimbing. Nah, itu salah satu kenapa 7 jurus BK Hebat ini menjadi program prioritas kementerian. Nah, untuk pagi ini kami akan menyampaikan tentang jurus yang kedua, yaitu kelola emosi. Sebentar. Alhamdulillah pagi tadi saya juga sudah harus mengelola emosi. Lagi nyiapke pena-pena ternyata mas diterokke.
Nah, anak sini roh kecil itu nggak sekali dua kali, anak itu terus gitu loh, makanya ya rotok rasa ning alhamdulillah sudah bisa diredakan, hanya sesaat emosi sesaat. Nah niki kelola emosi jurus 2. Capaian pembelajaran jurus kedua ini, guru BK dan non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu siswa mengelola emosi dan stres akademik. Materinya nanti konsep kunci yang dipahami tentang konsep social emotional learning, kemudian EMC kuadrat, bukan yang matematika itu, tapi ini beda lagi. Kemudian kolaborasi guru dengan guru BK dalam mengembangkan kompetensi self awareness dengan peta emosi, self management, will of stress and mindfulness, kompetensi decision making. Kemudian keterampilan yang akan dikuasai, yang nanti kami harapkan bisa dikuasai Bapak Ibu semuanya, itu adalah guru BK dan non BK mampu mengidentifikasi 5 kompetensi inti dalam sel. Kemudian guru BK dan non BK mampu merancang aktivitas pembelajaran berbasis sel. Nanti tugas terakhirnya kami mohon Bapak Ibu untuk menyusun RPP yang di dalamnya memuat unsur sel, ya Bapak Ibu. Social emotional learning. Nah ini nanti tugas terakhirnya. Nah, untuk mengawali lagi kita sedikit bermain tentang kelola emosi. Saya akan membagikan kertas cek 3 miliar ini, guys. Cek 3 miliar saking Pak Karman, Mbak Karman. Oke, niki silakan cek 3 miliar siap dicairkan. Terima kasih Pak Dwi. Bikin hebat juga ini. Karena Mas Dwi ini tahun 2011 juga masuk dalam MGBK. Fotonya tertera di ruang BK bersama guru BK Pokja 1 dan bersama Pak Toto dan Pak Di sebelum saya di sini. Ini dielus-elus saja kertasnya, gitu. Nah nanti bisa dielus-elus, kemudian juga bisa diremes-remes. Sebentar. Ada ini nanti di sini, gitu. Nah, kalau sudah menerima semuanya Bapak Ibu, nanti saya akan menceritakan sebuah kisah. Di dalamnya terdapat beberapa unsur emosi. Nanti silakan Bapak Ibu yang sudah menerima kertas, jika nanti dengan cerita saya yang saya sampaikan ini Bapak Ibu merasa senang pada saat saya ceritakan, oh aku lagi seneng, tak elus-elus baik. Kemudian biar tetap utuh. Kalau Bapak Ibu merasa sedih dengan pas yang cerita saya sampaikan, oh waktu itu aku lagi sedih mendengar cerita itu, boleh dilipat kertasnya, dilipat saja, dilipat, boleh dilipat. Engko nek sedih terus ya lipatane sudah dicuwilik ngeten nggih, tekan kene nggih. Kalau merasa kecewa silakan diremes, kertasnya boleh diremes. Kalau Bapak Ibu marah dengan kondisi itu, silakan disobek. Ngeten nggih. Bapak Ibu, saya akan menceritakan sesuatu. Silakan mohon diperhatikan, nanti silakan saat itu juga kalau merasa bagaimana langsung praktekkan dengan kertas itu. Pokoknya tetap seneng dilus-lus halus, silakan Bapak Ibu memposisikan ini pada kondisi Bapak Ibu. Nah, Bu Ani, ini Bu Ani. Pagi itu Bu Ani itu adalah seorang guru SMP Negeri Tunas Harapan, ya, atau Harapan Bangsa.
Pagi itu Bu Ani sedang bersiap-siap mau berangkat sekolah dengan kondisi yang sangat segar, kemudian berencana untuk berangkat pagi lebih awal dari biasanya karena pada jam pertama ada salah satu kelas yang akan melaksanakan ulangan. Kemudian setelah mau berangkat, mau membuat sarapan, sebenarnya mau membuat sarapan, ternyata akan membuat sarapan gasnya habis. Nah, karena gasnya habis, mau beli sudah mepet waktunya, nggak bisa, akhirnya terpaksa Bu Ani hanya membuat teh dan makan roti yang seadanya yang ada di lemari makan dan diambil untuk dimakannya, roti tawar saja. Nah, kemudian dengan awal yang kurang bagus itu Bu Ani tetap berharap nanti hari ini semua akan berjalan dengan baik dan lancar sampai nanti pulang sekolah karena kegiatan hari ini ada ulangan. Nah, tidak berhenti di situ saja. Pada saat mau berangkat sekolah sudah siap, ternyata mau mengeluarkan motor, bannya kempes, bocor, bannya gembos, kempes, amal nambal ke, waktunya nggak cukup, terpaksa Bu Ani harus memanggil ojek online. Padahal cuaca saat itu sedang mendung, ya, cuacanya mendung, memanggil ojek online karena motornya bocor. Nah, ternyata ojek online-nya agak telat datangnya karena tiba-tiba hujan datang. Nah, hujan datang, tidak apa-apa, akhirnya ojek datang berangkat ke sekolah sambil meminta driver ojolnya untuk berjalan agak cepat karena tergesa-gesa, dan tidak terasa pada saat di perjalanan ternyata bahan yang akan digunakan untuk ujian tidak sengaja terjatuh dan tidak sadar, baru sadar setelah sampai di sekolah. Padahal jam pertama harus melaksanakan ulangan, bahannya sudah di-print dari rumah, ternyata jatuh, bukan ketinggalan sudah dibawa tapi jatuh. Nah, akhirnya sampai di sekolah sudah mepet, Bu Ani pun masuk ke kelas tidak jadi ulangan, akhirnya melanjutkan pelajaran. Anak-anak merasa senang. Nah, pada saat sudah pelajaran 15 menit dimulai, ada anak yang datang terlambat. Tok tok tok, assalamualaikum Bu, telat meneh. Nah, telat meneh, ada anak yang datang karena tidak baru sekali itu, sudah beberapa hari terakhir itu anak itu terlambat. Tanpa basa-basi dimarahi, akhirnya akhirnya dibolehkan masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Nah, setelah pelajaran berlangsung sekitar jam kedua, pada saat jam kedua ada tamu datang, bapak-bapak, tok, assalamualaikum Bu, nggih Pak, matur sinten, saya mencari si A. Ternyata anak yang datang terlambat tadi. Loh, kenapa? Ini mau menjemput anak karena ternyata ibunya sedang kritis di rumah sakit dan memohonkan maaf karena anak tersebut beberapa hari terlambat karena harus menunggu ibunya di rumah sakit. Nah, di situ Bu Ani merasa agak bersalah karena memarahi tanpa menanyakan sebabnya. Bukan hanya itu saja, Pak Dena yang datang itu ternyata membawa sebuah kresek yang isinya Bu, mohon maaf, ini saya mau nitip ini juga. Tadi saya di jalan menemukan tas jatuh, isinya ada kop sekolah sini, Mbak Menawi, ini nanti adalah punyanya guru sini, dan ternyata itu punyanya Bu Ani yang jatuh tadi. Akhirnya Bu Ani merasa senang, seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, ceritanya sampai di situ, ceritanya seperti itu. Sudah banyak emosi dari pagi sampai lagi jam kedua ini tadi, sudah banyak emosi. Ini mungkin juga beberapa kali mungkin pernah terjadi pada kita semuanya. Mungkin saya juga pernah mengalami, Bapak Ibu pernah mengalami. Nah, dari cerita ini saya pengen melihat kertas dari Bapak Ibu yang apa ada sudah diteko-teko. Nah, yang dilipat ada dilipat Ibu, dilipat. Yang
dilipat, diremes-remes ini tadi kelihatannya gitu. Ini juga diremes-remes tapi berarti wes kecewa mau. Yang disobek ada, yang marah? Oh nggak ada. Alhamdulillah Bapak Ibu guru ini sabar sama seorang tahu marah pokoknya. Nggak pernah marah pokoknya. Pernah lagi. Saya pengen minta pendapat dari Bapak Ibu juga. Yang katanya tadi ada yang masih mulus ada toh? Masih mulus ini saya curiga lagi. Nggak gagal apa orang apa? Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah saya seneng ini. Bu Indah, kenapa kok kertasnya dilipat-lipat coba? Yang pertama kan sedih-sedih terus soalnya. Pertama sedih. Kenapa sedih Bu? Ya kecewa toh. Kecewa apa? Sedih karena baru bocor, gasen teh. Ini sedih karena badan gasin teh, badan bocor, ojek ya telat, nggak tasnya tiba. Kalau yang di remes-remes pripun iki Bu Lilis? Tadi kan kecewa, istilahnya kecewa, Anil sebetulnya sudah semangat begitu, ternyata ada trouble tadi. Semangat esok-esok ternyata apes terus dari pagi ya, tapi akhirnya endingnya juga senang. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian saya pengen menanyakan bagaimana jika hal ini terjadi pada murid kita, sikap kita itu harus bagaimana? Dalam murid kita datangnya itu terlambat karena di rumah sudah banyak masalah, nenggaran bane bocor, masuk telat, wis orang garap tugas, ternyata akhirnya itu kan dia itu ternyata harus menjaga orang tuanya di rumah sakit. Kira-kira kita harus memarahi atau kalau terlanjur memarahi bagaimana? Kira-kira sikap kita bagaimana? Coba Bumi, mohon. Terima kasih waktu yang diberikan saya. Jujur aja ya Mas ya, untuk saya terutama memang saya itu kondangnya orang keras, tapi sebentar, tapi tetap kalau namanya pembelajaran di dalam kelas kan orang tidak tahu gitu. Itu kalau ada anak yang terlambat itu saya pertimbangkan jamnya dulu, berapa menit, sekian menit begitu. Kalau melebihi dari batas yang saya tentukan, mesti saya tanya, tidak mungkin tidak. Saya tidak mungkin langsung marah. Nah, saya tanya dulu ketentuannya, apanya yang saya tanyakan, apa tadi seperti yang dibilang Pak bannya bocor atau itu ketinggalan. Itu mesti saya ulas sebentar, saya terangkan pada anak yang lainnya. Kalau namanya itu sudah masuk sekolah harus dipersiapkan malamnya. Nah, kalau tadi untuk yang bocor tadi itu kan halangan. Saya tetap tidak marah asalkan sing penting kamu masuk, tidak jangan sampai kamu pulang. Itu memang sebenarnya namanya hati itu tidak terkendali ya. Ini saya sebanter kayak gini, saya tetap insya Allah bisa terkendali guna untuk menertibkan siswa yang saya ajar. Terima kasih Bu Mi. Beri plus yang berian untuk Bu Umi, Bu Lilis, dan Bu Endah. Terima kasih Bapak Ibu. Sedikit permainan, jadi kita memang diharapkan bisa mengelola emosi kita maupun memahami emosi dari anak-anak yang sedang kita ajar di dalam kelas. Oh, anak ini kok sama ngomong kok dari pagi kok wajahnya sudah cemberut, kenapa? Kok anak ini kayaknya wajahnya kok kelihatan marah, kenapa? Atau oh anak ini dari pagi sudah memang kelihatan senang. Jadi pasti kalau dalam kondisi senang itu untuk menerima pelajaran bisa santai, enjoy, nyaman, aman, nyaman dan menggembirakan. Bapak Ibu. Kemudian akan kami sampaikan sedikit tentang
tentang pengelolaan emosi ini. Yang pertama yaitu konsep pembelajaran SEL, atau social emotional learning, yaitu proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Dirasa. Kemudian 5 unsur dalam SEL yang nanti akan kita masukkan dalam RPP nanti itu adalah yang pertama self awareness, menyadari diri, mampu untuk memahami emosi, pikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Contohnya saya bisa mengenali emosi saya seperti saat ini saya sedang sedih, saat senang, atau saat sedih. Ya, bukan bingung, aku ki lagi ngopo, bukan bimbang. Kemudian self management, mengelola diri, kemampuan mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Kemudian responsible decision making, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian relationship skill, terampil berelasi, dan social awareness, peduli sosial. Karena waktunya kita sangat pendek, saya lanjutkan saja nih. Apa? Oh. Nah, kalau yang ini MC kuadratnya bukan yang di matematika tapi khusus ini, ya ini pengelolaan emosi, Ini Bu. Ya, E-nya empati. Nah, kemampuan yang dimiliki dalam memahami murid secara mendalam baik dalam situasi pribadi maupun sosial, serta peduli dan perhatian terhadap emosi yang dimiliki oleh murid ditunjukkan melalui perilaku mereka. Jadi kita diminta untuk dapat memahami empati. Saya yakin Bapak Ibu sudah pintar semua ini, sudah pandai, canggih, terampil dalam berempati. Kemudian M-nya mindful, yaitu pemahaman diri, diperlukan dalam proses mengajar. Kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki sehingga mau menerima situasi apapun tanpa menghakimi diri sendiri. Ini contohnya apa ya? Compassion, bila rasa seorang individu dapat membatasi perasaan terhadap orang lain sehingga dapat mengurangi personal distress atau stres atau tekanan pribadi. Membatasi perasaan terhadap orang lain sehingga mengurangi tekanan pribadi atau stres. Nah, ini compassion. Yang pertama dan yang terakhir yaitu critical inquiry, bagian dari MC Quadrat yang berfokus pada kemampuan untuk bertanya secara mendalam, mengevaluasi informasi secara objektif, dan mencari pemahaman yang lebih komprehensif, melibatkan pemikiran skeptis yang konstruktif dan kesediaan untuk menantang asumsi, baik asumsi sendiri maupun orang lain, untuk mencapai wawasan yang lebih akurat dan terinformasi. Nah, ini yang kedua. Nah, karena ini nanti. Kemudian yang kedua tentang self awareness. Self awareness ini mengenali peta emosi. Kemarin anak-anak itu, untuk yang tugas anak-anak itu saya buatkan peta emosi. Jadi anak-anak saya minta untuk memberikan contoh pada saat seminggu terakhir emosi yang kamu dapatkan itu apa saja dan penyebabnya apa saja. Ternyata anak-anak itu menarik, semuanya bersemangat. Anak-anak menuliskan, oh emosi saya pada minggu ini yang paling dominan adalah marah karena saya akhir-akhir ini minta HP belum dibelikan. Ada yang dominan senang karena habis dikasih es krim pacarnya. Ya ada, kemarin itu saya ambil di kelas 9C, 9C sama 7G juga, dan di kelas 7 semuanya. Banyak contohnya seperti itu.
Kemudian yang ketiga, self regulation, mengendalikan diri dengan memahami otak. Untuk dapat mengendalikan diri otak kita harus menamai dan mengenalinya dengan baik. Saat kita menamai dan mengenali, maka otak neokortex yang bekerja, bagian otak ini bekerja secara logis dan penuh pertimbangan. Lanjut mawon. Nah ini tentang rumus tanya untuk mengendalikan diri atau mengendalikan emosi. Latihlah diri kita dan murid kita untuk mengendalikan emosi dengan menggunakan rumus TANJA atau tanya. T, terima, tarik nafas dalam-dalam. Nah ada nesu, oh bocah nih, tarik nafasnya rasih dan nesu. Ya. Ini sangat perlu kita latih ya untuk rumus pengendalian emosi ini karena sangat bermanfaat untuk kita. Okay? Tarik nafas dalam-dalam. Nah, jangan kalau emosi yang sedang kamu rasakan semakin menolak akan semakin tersiksa. Kemudian amati bagaimana reaksi yang terjadi dalam kepalamu. Ini senut-senut pora, tambah mureng atau tambah jegrek kenapa boten? Nah, niku kita amati. Nah, kalau kita tenang, kita ambil jeda, kita tarik nafas dalam, insya Allah akan tenang. Okay? Kemudian nikmatilah dengan duduk diam dan tetap tenang dalam terkendali. Kalau misalnya di rumah mungkin bisa sambil tiduran, ambil untuk pengendalian emosi kita. Okay? Kemudian yakini bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosimu. Jangan mau kita terbudak oleh emosi kita. Nanti kalau kita marah, marah, nanti akan rugi sendiri. Bisa jadi kita akan rugi sendiri. Nesu, ngeplak tangannya kalau dewi. Nesu, batik piringnya pecah, nggak tumbas meleh. Nah itu, kita jangan pernah. Senang juga jangan terlalu senang. Nanti bisa lewat batas kalau terlalu senang. Bahagia itu ya sewajarnya. Kemudian aksi setelah semua terkendali, lakukan tindakan atau respon yang positif. Kalau sudah kita bisa mengendalikan emosi, kita bisa melakukan tindakan yang lebih baik. Nah, saat ada kejadian membuat emosi kita marah, ini khusus marah, emosi marah, maka biasanya kita akan langsung marah dan mengambil sebuah tindakan yang merupakan pelampiasan dari marah kita. Seringkali tindakan yang kita ambil malah berdampak buruk, sehingga saat kita sadar kadang kita menyesali tindakan tersebut. Nah ini untuk menghindari hal tersebut, kita saat emosi kita aktif maka kita mengambil jeda diam sejenak, ambil nafas, kita pikirkan yang lebih baik, sehingga setiap tindakan kita pertimbangkan apa dampak jangka panjangnya. Oke, Bapak Ibu, itu tentang pengendalian emosi. Jadi intinya kita gimana? Bapak Ibu, demikian materi tentang sedikit saja tentang pengendalian emosi. Intinya kita diharapkan bisa mengendalikan emosi diri kita sendiri pada saat terutama mengajar di kelas berhadapan dengan murid kita, dan kita juga bisa memahami tentang emosi yang ada pada murid-murid kita. Kelihatannya bagaimana anak ini, ada yang kelihatan murung, mungkin sedih, ada yang kelihatan biasa saja, bagaimana kita mensikapinya. Mungkin kita bisa melakukan pendekatan saat melihat anak didik kita atau murid kita sedang murung, ada apa, masalah apa mungkin ada yang bisa dibantu gitu. Jadi kita diharapkan bisa seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan, monggo. Kalau sudah tidak ada yang disampaikan, nanti saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk membuat sebuah RPP
untuk membuat sebuah RPP yang di dalamnya bernuansa social emotional learning. Bapak Ibu siap nggak membuat RPP? Alhamdulillah. Nanti karena membuat RPP memerlukan waktu yang agak panjang, nanti bisa sambil pas jam longgar, nanti 1 atau 2 hari insya Allah sudah bisa jadi. Nanti pengumpulannya sekitar 3 hari yang 3 hari yang akan datang, 3 hari yang akan datang. Saya nanti akan meminta RPP dan akan kami jadikan bukti bahwa Bapak Ibu semua sudah memahami tentang jurus kedua, yaitu jurus tentang kelola emosi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini kami masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.